Saya tak sambil buka ini apa namanya e-learning ya untuk nanti sesi kita diskusi. Ini C1. Udah hadir kan ya? Nah, oke. Yes. Untuk Google Meet sebelumnya itu saya kalau mau approve gitu ya, approve yang join tuh harus satu persatu. Nah, sekarang yang versi sekarang ini udah bisa approve multiple ya, jadi per beberapa orang bisa langsung diterima semuanya, nggak perlu satu-satu. Jadi lebih efisien. Meet 12. Oke. Di kelompok 11 gimana, sudah ini ready semua anggotanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah maka bisa kita mulai ya. Untuk kelompok diskusi hari ini ya, kita akan membahas tentang akuntansi kewajiban. Kemudian ada yang namanya peristiwa luar biasa dan koreksi kesalahan. Nah, apa sih materi-materi itu? Saya persilakan pada kelompok 11 untuk mempresentasikannya. Silakan Mas dan Mbak. Baiklah, Bu. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari akuntansi pemerintah. Untuk saya sendiri kelompok kami terdiri dari yang pertama Media Aditya dengan NIM 1805520022, Muhammad Sabit Ulum dengan NIM 1805520028, dan Ahmad Nur Subeki dengan NIM 1805520037. Untuk yang materi kita dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk ruang lingkup, yang kedua kewajiban dan klarifikasi dan koreksi kesalahan perubahan kebijaksanaan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Yang ketiga perubahan kebijakan, dan yang keempat peristiwa luar biasa. Untuk yang pertama ruang lingkup sendiri, ruang lingkup ini adalah berguna untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas yang harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Untuk yang kedua, bentuk dan klarifikasi kewajiban dan koreksi kesalahan perubahan kebijaksanaan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Untuk yang pertama, definisi istilah yang digunakan dalam pernyataan standar akuntansi menurut PSAP nomor 10. Yang pertama, kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, kesalahan adalah penyajian pos-pos secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang memengaruhi laporan keuangan pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang ketiga, koreksi. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Yang keempat, peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal dan karena tidak diharapkan terjadinya dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset dan kewajiban atau kewajiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabik. Untuk klasifikasi kewajiban, setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Tentang tanggal
jatuh tempo kewajiban keuangan untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas laporan. Berguna untuk mengetahui tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang bukti yang ketiga dan utang bunga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kewajiban jangka pendek. Jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang jika pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran dan terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya untuk bentuk. Bentuk akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan dan pembekuan yang harus ada bagi setiap negara, karena aplikasi ini berguna untuk membuat keuangan dan aset negara tercatat dengan baik dan cepat. Selanjutnya, koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Untuk koreksi kesalahan, kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali di laporan operasional. Dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, A. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Untuk kesalahan yang jenis kedua, kesalahan berulang dan sistematik. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan tidak berulang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan lain-lain, laporan realisasi anggaran, atau akun belanja, maupun akun pendapatan lain-lain, laporan operasional, atau akun beban. Yang kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan lain-lain, laporan realisasi anggaran, atau akun belanja, maupun akun pendapatan lain-lain, laporan operasional, atau akun beban. Untuk jenis yang kedua, kesalahan berulang dan sistematik. Koreksi kesalahan atas pengeluaran berjalan atau sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Koreksi berulang dan sistematik. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tertentu sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain laporan operasional. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun akuitas. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Nursbeki. Selanjutnya, koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan, laporan realisasi anggaran yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Selanjutnya, koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan laporan operasional yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Selanjutnya, koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Selanjutnya, materi tentang perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan, para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Kemudian ada adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Kemudian perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, dan pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi. Selanjutnya, pembahasan peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa
menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa, entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berbeda di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu. Tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Selanjutnya, peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan. Ada 4, yang pertama yaitu tidak merupakan kegiatan normal dari entitas. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. Yang ketiga, berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Yang keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset kewajiban. Terima kasih. Baiklah, dipersilakan untuk Bu Aju untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 11 ya atas presentasinya. Kemudian seperti biasa ya, kita nanti akan berdiskusi ya, diskusi tanya jawab 9 penanya. Di sini sudah saya buka forum diskusinya, namun tetap sesuai peraturan ya, yang mana setelah saya selesaikan, maksudnya setelah saya closing, barulah kita bisa berdiskusi di e-learning ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah bertanya duluan di e-learning, ya nanti tidak terhitung gitu ya, oke, biar fair. Kemudian terkait dengan ini materi kita hari ini tentang akuntansi kewajiban, kemudian ada koreksi kesalahan ya, terus ada perubahan kebijakan, serta peristiwa luar biasa. Jadi ada 4 materi yang dibahas ya pada hari ini. Oke, untuk akuntansi kewajiban ya, ini saya rasa Anda sudah paham karena tidak terlalu berbeda antara kewajiban di pemerintahan dengan kewajiban yang ada di sektor bisnis ya. Jadi kewajiban tetap dibagi menjadi 2 ya, ada jangka panjang, kemudian ada jangka pendek. Yang mana untuk kewajiban jangka pendek itu masanya atau rentang waktunya itu kurang dari 12 bulan ya, 12 bulan atau kurang gitu. Namun kalau yang kewajiban jangka panjang itu berarti kewajiban tersebut jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan ya. Jadi ini baik di pemerintah maupun di sektor bisnis ya, sama ya dalam mengklasifikasikan kewajiban ya. Jangka pendek itu berarti 12 bulan atau kurang, kemudian kalau jangka panjang tuh 12 lebih gitu ya, 12 lebih dari 12 bulan, sorry. Jadi hampir sama ya dengan investasi jangka panjang, jangka pendek itu juga sama ya, patokannya adalah 12 bulan. Kemudian hanya saja bedanya kalau di di entitas pemerintah itu ada yang namanya persyaratan-persyaratan ya. Jadi pinjaman-pinjaman itu ada persyaratan-persyaratan atau istilahnya di situ covenant. Kemudian untuk kewajiban sendiri bahwa pemerintah ya itu harus mengakui kewajiban itu di saat kewajibannya timbul atau saat pemerintah timbul kewajiban ya, yang mana kewajiban-kewajiban itu muncul timbul itu dari beberapa transaksi atau kejadian. Yang pertama berkaitan dengan transaksi pertukaran atau exchange. Kemudian transaksi yang tanpa pertukaran,
yang mana harus sesuai hukum yang berlaku ya dengan kebijakan-kebijakannya, serta belum lunas ya sampai saat tanggal pelaporannya itu diklasifikasikan atau diakui sebagai kewajiban. Lalu ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah ya, untuk kewajiban-kewajiban yang memiliki kaitan dengan pemerintah maupun kejadian yang diakui pemerintah. Nah, bedanya apa? Silakan ditanya ya. Lalu, lumayan kan dapat satu pertanyaan. Nah, bagaimana cara pemerintah itu bisa mengukur kewajiban? Kewajibannya diukur sebesar nilai nominalnya atau dicatat sebesar nilai nominalnya. Kemudian kewajiban itu harus dicatat atau dilaporkan menggunakan mata uang rupiah ya, sekalipun menggunakan mata uang asing gitu, mungkin punya kewajiban ya dengan mata uang asing, tapi tetap di kurs gitu ya, di kurs ke mata uang rupiah, pakai kurs bank sentral, tuh ya. Pada saat apa? Pada saat tanggal neraca, berarti saat 31 Desember. Jadi semua itu dirupiahkan ya, tapi pada saat kurs 31 Desember. Kemudian terkait dengan kewajiban ya, berikutnya adalah adanya koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan ini dibagi menjadi dua ya, sama seperti kewajiban. Koreksi kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan yang tidak akan terjadi lagi atau tidak berulang, dan ada kesalahan yang berulang dan dia sifatnya adalah sistemik ya. Sifatnya sistemik itu berarti dia sampai masa-masa berikutnya juga akan selalu kesalahan itu tetap ada gitu ya, kesalahan itu tetap ada, makanya disebut kesalahan berulang dan sistemik. Tetapi kesalahan ini bukan karena entitas pemerintahnya yang salah atau bukan karena kelalaian gitu, bukan ya, tapi memang sifat dari transaksi atau kejadian di dalam entitas pemerintah itu yang menyebabkan perlu dikoreksi gitu ya. Nanti seperti tadi sudah diberikan contoh sih sama kelompok 11. Jadi koreksi kesalahan ini merupakan kesalahan ya yang di dalam penyusunan laporan keuangan yang bisa saja terjadi di satu periode sebelumnya, yang mana kesalahan itu baru ditemukan di periode-periode berikutnya atau periode berjalan. Jadi kesalahan itu bisa saja terjadi karena adanya keterlambatan ya dalam menyampaikan bukti transaksi. Kemudian mungkin juga kesalahan kena perhitungan aritmatik ya, selagi kesalahannya itu tidak fatal gitu ya, jadi tidak akan mengubah esensi atau core dari laporan keuangan. Kemudian bisa saja karena kesalahan penerapan standar atau kebijakan akuntansi, bisa juga karena kesalahan interpretasi fakta. Nah, yang terakhir ini kecurangan atau kelalaian, maka ini biasanya akan dilakukan audit lebih lanjut ya oleh BPK gitu. Nah, untuk mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang hubungannya dengan periode sebelumnya itu harus dilaporkan dengan cara menyesuaikan saldo anggaran lebihnya maupun saldo ekuitasnya. Karena koreksi ini berpengaruh material pada periode berikutnya sehingga harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Jadi secara laporan keuangan ya, secara di realisasi anggaran, kemudian saldo anggaran lebih gitu ya, itu disampaikan angka-angka perubahannya. Kemudian untuk penjelasan mengapa angka-angka itu perlu dilakukan perubahan, mengapa angka-angka itu perlu dilakukan penyesuaian, itu disampaikan penjelasannya di catatan atas laporan keuangan. Jadi fungsi penting banget ya catatan atas laporan keuangan itu adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan ya. Jadi benar-benar kalimat-kalimat gitu ya, penjelasan-penjelasan mengenai 6 laporan sebelumnya gitu ya. Karena laporan keuangan itu kan hanya berisi angka-angka ya, angka-angka satuan mata rupiah, yang mana angkanya itu pun angka
saldo akhir kan ya. Nah, fungsi dari catatan atas laporan keuangan adalah memberikan penjelasan bagaimana si pengguna laporan keuangan itu bisa menginterpretasikan data-data di laporan keuangan sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan, di entitas tersebut, gitu ya. Kemudian untuk kesalahan yang tidak berulang, itu juga dikelompokkan lagi menjadi dua, ya, yaitu kesalahan tidak berulang, yang mana terjadinya di periode berjalan, dan kesalahan tidak berulang yang terjadi di periode sebelumnya. Jadi di periode ini dan periode sebelumnya. Oke. Nah, itu sudah ada penjelasannya ya, bisa dibaca kembali, kemudian PPT yang sudah di-share. Lalu untuk kesalahan berulang dari yang sifatnya sistemik. Nah, sebentar. Untuk kesalahan tidak berulang, ya, dikatakan kesalahan tidak berulang itu hanya kejadiannya itu tidak diprediksi. Kemudian kesalahan itu memang tidak diharapkan ada dan tidak diharapkan terjadi lagi. Itu ya maksud dari kesalahan tidak berulang. Sementara kalau kesalahan berulang dan sistemik, ini tadi seperti saya sampaikan bahwa ini adalah kesalahan yang normal. Maksudnya ya karena adanya suatu transaksi atau aktivitas tertentu yang memang itu akan perlu dilakukan penyesuaian terus-menerus ya, sehingga perlu dilakukan koreksi terus-menerus seperti itu. Nah, contohnya bisa dari ini ya, penerimaan pajak. Ya, penerimaan pajak kan wajib pajak kadang melakukan pembetulan, ya kan, melakukan pembetulan, misalnya menambah atau kalau mengurangi enggak ya, menambah jumlah perpajakan atau mungkin ada wajib pajak yang meminta restitusi ya, pengembalian pajak. Itu berarti kan mempengaruhi posisi penerimaan negara ya, penerimaan negara. Sehingga pemerintah perlu melakukan koreksi ya, koreksi di periode berikutnya gitu terkait dengan tadi ya perubahan-perubahan yang terjadi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di periode yang lalu. Nah, kemudian untuk koreksi kesalahan sendiri contoh-contohnya tadi sudah sudah disampaikan sama kelompok 11. Jadi ada koreksi kesalahan untuk akun belanja, kemudian ada untuk koreksi kesalahan akun perolehan aset selain kas, juga ada koreksi kesalahan beban, ada koreksi kesalahan pendapatan, kemudian ada koreksi kesalahan penerimaan ya, serta pengeluaran pembiayaan. Ada juga yang koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban. Nah, jadi terkait dengan pencatatan kewajiban itu biasanya koreksi kesalahannya karena misalnya menggunakan mata uang asing ya. Jadi penentuan nilai nilai nominal dari kewajiban itu pengukurannya itu biasanya sering terjadi kesalahan dan itu perlu dikoreksi. Misalnya ada kesalahan yang bisa menambah saldo kas, yaitu karena adanya penerimaan kas yang dikembalikan kelebihan pembayaran angsurannya terkait kewajiban pemerintah, sehingga itu perlu dikoreksi. Kemudian untuk kesalahan yang mengurangi saldo kas terkait kewajiban ya, misalnya pembayaran angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan di tahun lalu. Nah, sehingga itu pun perlu dilakukan koreksi. Nah, kemudian berikutnya ini ada perubahan kebijakan akuntansi. Ya, jadi perubahan kebijakan akuntansi ini perlu dilakukan hanya perubahan itu terjadi di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi. Ya, karena apa? Karena ada perubahan metode mungkin ya. Kemudian karena mungkin saja ada perubahan basis akuntansi. Kemudian mungkin karena ada perubahan kriteria kapitalisasi dan ada mungkin perubahan estimasi gitu ya. Dan perubahan kewajiban ini perubahan kebijakan ini tidak termasuk karena adanya perubahan peraturan ya, maksudnya perubahan peraturan dari pemerintah. Jadi selama metode akuntansinya masih digunakan sama, ya berarti perubahan peraturan pemerintah itu tidak termasuk ke dalam perubahan kebijakan gitu. Misalnya contohnya basis akuntansi ya, dulu kan pemerintah menggunakan basis
kas, ya kan. Kemudian akhirnya digunakan basis aktual. Nah, perubahan kebijakan ini disampaikan, begitu ya, karena harapannya itu kan metode akuntansi itu digunakan secara kontinu, secara terus-menerus, tidak ada perubahan ya, karena agar bisa laporan keuangan itu dibandingkan, agar bisa laporan keuangan itu dinilai secara periodisasi ya, secara waktu, hari ini, laporan keuangan saat ini, laporan keuangan tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan terus-menerus kan si pengguna laporan keuangan bingung ya cara bacanya. Ini standarnya yang benar yang mana nih kan kayak gitu. Nah, jadi yang terkait dengan perubahan kebijakan tuh hanya perubahan yang terjadi di saat pada basis akuntansinya atau kriteria kapitalisasinya, metode serta estimasinya. Lalu contoh berikutnya misalnya ya dulu penilaian aset ya, pencatatan aset itu didasarkan pada nilai historis ya, jadi nilai harga aset itu dibeli. Namun sekarang semua ya, baik pemerintah maupun di entitas bisnis itu sudah menggunakan revaluasi ya, jadi setiap akhir tahun aset itu akan dinilai kembali ya, akan direvaluasi ya, disesuaikan harga sesuai dengan harga wajarnya atau nilai wajarnya seperti itu. Nah, itu kan sudah digunakan dan sudah diwajibkan di dalam SAP, maka ini termasuk perubahan kebijakan. Jadi perubahan kebijakan akuntansi itu ya, pertama dia harus secara keseluruhan ya itu memang dimuat di dalam standarnya, maksudnya standar akuntansi pemerintahnya memang menyuruh untuk dilakukan perubahan kebijakan. Kemudian yang kedua, perubahan kebijakan ini harapannya adalah dengan kebijakan yang baru atau dengan metode pengukuran yang baru itu bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal data-datanya, lebih andal informasinya, itu dipersilakan. Tapi kalau misalnya dengan kebijakan yang baru kok malah dirasa data-data kemudian informasi di dalam laporan keuangan itu menjadi lebih tidak relevan, lebih tidak valid, ya berarti jangan dilakukan gitu ya. Kemudian untuk peristiwa luar biasa, ya peristiwa luar biasa ini hakikatnya adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba gitu ya, dan tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh pemerintah. Jadi pemerintah tuh ada dana untuk bencana alam ya, bencana sosial tuh ada, penanggulangan bencana sosial tuh ada. Hanya saja untuk peristiwa luar biasa ini tidak bisa diprediksi ya. Contohnya kalau kayak Pemkot Semarang kan sudah hampir tiap tahun pasti banjir. Jadi Pemkot Semarang punya dana untuk menangani banjir. Nah, tapi kan Pemkot ini tidak memiliki dana misalnya kayak tiba-tiba amit-amit ya, ini cuma contoh saja. Kayak kemarin kasusnya Lapindo ya, masih ingat Lapindo di Jawa Timur, ada tiba-tiba suatu desa gitu kan berubah menjadi lumpur semua. Itu kan kejadian tiba-tiba tidak pernah diprediksi sebelumnya. Nah, sehingga pemerintah memasukkan ini menjadi peristiwa luar biasa gitu ya. Jadi peristiwa luar biasa ini ada syarat-syaratnya ya, atau ada kriterianya agar suatu peristiwa itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa. Yang pertama, peristiwa ini bukan karena kegiatan normal entitas ya. Jadi kalau misalnya kegiatan pemerintah di bidang pertambangan gitu kan ya, jadi kan kerusakan lahan itu wajar ya. Tapi kalau misalnya bukan karena kegiatan normal entitas, kemudian terjadi tiba-tiba suatu peristiwa yang tidak diprediksi dan itu berdampak merugikan bagi masyarakat, ya itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa. Kemudian peristiwa ini tidak diharapkan terjadi dan diharapkan juga tidak terjadi di depan di periode berikutnya gitu. Lalu peristiwa ini berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Kemudian yang terakhir, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset serta kewajiban ya. Jadi kalau terjadi suatu peristiwa tapi tidak melibatkan 4 syarat ini, maka tidak termasuk peristiwa luar biasa. Jadi keempat syarat ini harus terpenuhi begitu. Karena kalau masih bisa dikendalikan oleh entitas ya berarti tidak menjadi peristiwa luar biasa gitu ya. Kemudian contohnya misalnya
saat ini ya pemerintah sedang menangani COVID kan. Nah ini juga termasuk peristiwa luar biasa ya, karena tidak hanya pemerintah Indonesia saja, tapi bahkan pemerintah di seluruh dunia. Nah ini kan bukan karena kegiatan yang normal ya, bukan karena kegiatan entitas normalnya, kemudian diharapkan juga tidak akan terjadi di masa-masa berikutnya. Kemudian ini juga di luar kendali ya atau pengaruh entitas ya, karena sampai saat ini nyatanya masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah. Lalu ini sangat memiliki dampak ya terhadap realisasi anggaran, karena mungkin saja anggaran yang asalnya kan anggaran pemerintah banyak ya, banyak jenisnya, mungkin ada jadwalnya DPR jalan-jalan gitu kan ya, akhirnya kan nggak bisa ya, berarti kan tidak penyerapan anggaran terganggu, atau mungkin ada pengalihan dana atau pengalihan alokasi anggaran untuk ke alokasi dana COVID ini. Nah jadi kan ini dampaknya signifikan terhadap realisasi anggaran ya, maupun posisi aset dan kewajibannya. Begitu ya untuk materi kita hari ini. Kemudian silakan setelah ini bisa mengajukan tanya jawab ya di e-learning seperti biasa. Dan seperti biasa juga terbatas ya, hanya 9 penanya agar tidak terlalu lama. Mungkin nanti kalau misalnya ada jam berikutnya kan masih bisa mengikuti gitu ya. Oke, begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, silakan.